ada satu penanda gitu ya, karena buku merupakan satu juga ekspresi budaya gitu ya, apalagi buku ini lumayan merangkum ya hampir 500 halaman dari narasi maupun gambar-gambar ilustrasi yang mudah-mudahan paling tidak bisa menambah literasi tentang wayang. Saya kira salah satu kenapa kita tidak dekat dengan budaya wayang itu karena literasi, karena kurangnya, apalagi begitu banyak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini membuat distraction gitu ya. Kalau dulu saya kira wayang itu bisa menghimpun orang dengan cepat dengan banyak, ya. Bisa ratusan, bisa ribuan orang. Sekarang itu ya apalagi generasi muda, generasi milenial dan Gen Z, saya kira lebih banyak lagi hiburan-hiburannya. Kalau kita lihat wayang juga sebagai bagian dari hiburan ya, pertunjukan, seni pertunjukan di masa lalu. Saya ingat sekali kalau dulu saya masih kecil itu kalau pertunjukan wayang golek di Bogor, Cisarua, setiap kali ada pernikahan, resepsi itu masih ada dulu. Sekarang udah semakin jarang ya. Di Jawa juga saya kira semakin jarang mungkin ya, Mas Basuki. Dan tiap tahun waktu sebelum COVID ya, sebenarnya waktu saya pimpinan DPR, kita selalu mengundang wayang. Pernah kita undang wayang kulit, ya, wayang golek juga pernah yang sudah. Ya. Itu juga ya wayang kulit mungkin audiensnya lebih luas ya, dari Jawa. Tapi wayang golek Sunda relatif lebih berkurang. Ini pengamatan sepintas bukan penelitian. Tapi pengamatan sepintas saya seperti itu. Mungkin karena di Jawa Barat ini lebih dekat dengan ibu kota tadi itu attachment budayanya lebih banyak pilihan-pilihan, apalagi dengan masuknya budaya-budaya dari luar juga yang masuk melalui platform sosial media dan lain-lain. Ada film-film, ada segala macam. Jadi bagaimana mendekatkan wayang, karena wayang kita sepakati tadi ada formalisme, ada esensialisme dengan makna nilai filosofi yang luar biasa, dengan cerita-cerita yang saya kira memberikan banyak pelajaran hidup gitu ya, dan juga istilahnya itu filosofi hidup, pandangan hidup, kemudian juga wisdom ya, kebijaksanaan di dalam mengambil sikap, mengambil satu posisi gitu di dalam wayang, dan pilihan-pilihan di dalam hidup gitu. Saya kira ini sebenarnya wayang yang bisa membentuk watak bangsa, bisa membentuk identitas bangsa, bisa ikut membentuk karakter bangsa. Dan ini yang saya kira pada zamannya ketika wayang mencapai apresiasi yang tinggi di dalam budaya kita, ya membentuk ini budaya yang luar biasa, karakter budaya bangsa yang luar biasa. Ini yang saya kira kita ingin lestarikan nanti ya, kita ingin kembangkan kembali, apalagi ini sudah menjadi pengakuan dari UNESCO, bagaimana wayang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang mengapresiasi seperti Walter Ams ya, yang membuat koleksi yang begitu luar biasa besar dan sekarang ada di Yale University. Saya juga terus mempelajari dan belajar, dan semakin menggali itu semakin menarik sebetulnya. Dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan kembali atraksi wayang ini, baik dari sisi yang sudah pakem maupun mungkin wayang dalam pendekatan yang sudah banyak sentuhan inovasi, maupun juga mungkin teknologi, yang mungkin wayang digital yang mungkin di depannya, wayang mungkin yang artificial intelligence gitu ya, ceritanya bisa dibikin juga dengan AI gitu. Jadi ini akan lebih menarik, menyentuh mungkin pada generasi milenial dan Gen Z gitu. Juga film-film yang berbasis kepada wayang, saya kira ini akan